Nur Marifatullah, Allah ya Allah. Nur Marifatullah, Allah Allah ya Allah, ya Allah. Nur Marifatullah. Mus'ab bin Umair, duta Islam yang pertama. Mus'ab bin Umair salah seorang di antara para sahabat Nabi. Alangkah baiknya jika kita memulai kisah dengan pribadinya. Seorang remaja Quraisy terkemuka, seorang yang paling ganteng dan tampan, penuh dengan jiwa dan semangat kemudaan. Para mu'arikh dan ahli riwayat melukiskan semangat kemudaannya dengan kalimat seorang warga kota Mekah yang mempunyai nama paling harum. Ia lahir dan dibesarkan dalam kesenangan dan tumbuh dalam lingkungannya. Mungkin tak seorang pun di antara anak-anak muda Mekah yang beruntung dimanjakan oleh kedua orang tuanya demikian rupa sebagai yang dialami Mus'ab bin Umair. Mungkinkah kiranya anak muda yang serba kecukupan, biasa hidup mewah dan manja, menjadi buah bibir gadis-gadis Mekah dan menjadi bintang di tempat-tempat pertemuan akan meningkat sedemikian rupa hingga menjadi buah cerita tentang keimanan, menjadi tamsil dalam semangat kepahlawanan. Sungguh, suatu riwayat penuh pesona, riwayat Mus'ab bin Umair atau Mus'ab yang baik sebagai biasa digelarkan oleh kaum muslimin. Ia salah satu di antara pribadi-pribadi muslimin yang ditempa oleh Islam dan dididik oleh Muhammad SAW. Tetapi corak pribadi manakah? Sungguh, kisah hidupnya menjadi kebanggaan bagi kemanusiaan umumnya. Suatu hari, anak muda ini mendengar berita yang telah tersebar luas di kalangan warga Mekah mengenai Muhammad Al-Amin, Muhammad SAW, yang mengatakan bahwa dirinya telah diutus Allah sebagai pembawa berita suka maupun duka, sebagai da'i yang mengajak umat beribadat kepada Allah yang Maha Esa. Sementara perhatian warga Mekah terpusat pada berita itu dan tiada yang menjadi buah pembicaraan mereka kecuali tentang Rasulullah SAW serta agama yang dibawanya, maka anak muda yang manja ini paling banyak mendengar berita itu. Karena walaupun usianya masih belia, tetapi ia menjadi bunga majelis tempat-tempat pertemuan yang selalu diharapkan kehadirannya oleh para anggota dan teman-temannya. Gayanya yang tampan dan otaknya yang cerdas merupakan keistimewaan Ibnu Umair, menjadi daya pemikat dan pembuka jalan pemecahan masalah. Di antara berita yang didengarnya ialah bahwa Rasulullah bersama pengikutnya biasa mengadakan pertemuan di suatu tempat yang terhindar jauh dari gangguan gerombolan Quraisy dan ancaman-ancamannya, yaitu di Bukit Safa di rumah Arkam bin Abil Arkam. Keraguannya tiada berjalan lama, hanya sebentar waktu ia menunggu. Maka pada suatu senja, didorong oleh kerinduannya, pergilah ia ke rumah Arkam menyertai rombongan itu. Di tempat itu Rasulullah SAW sering berkumpul dengan para sahabatnya, tempat mengajarnya ayat-ayat Al-Quran dan membawa mereka sholat beribadat kepada Allah yang Maha Akbar. Baru saja Mus'ab mengambil tempat duduknya, ayat-ayat Al-Quran mulai mengalir dari kolbu Rasulullah, bergema melalui kedua bibirnya dan sampai ke telinga, meresap di hati para pendengar. Di senja itu Mus'ab pun terpesona oleh untaian kalimat Rasulullah yang tepat menemui sasaran pada kolbunya. Hampir saja anak muda itu terangkat dari tempat duduknya karena rasa haru dan serasa terbang ia karena gembira. Tetapi Rasulullah mengulurkan tangannya yang penuh berkat dan kasih sayang dan mengurut dada pemuda yang sedang panas bergejolak hingga tiba-tiba menjadi sebuah lubuk hati yang tenang dan damai, tak ubah bagai lautan yang teduh dan dalam. Pemuda yang telah Islam dan iman itu nampak telah memiliki ilmu dan hikmah yang luas berlipat ganda dari ukuran usianya dan mempunyai kepekaan hati yang mampu merubah jalan sejarah. Hunas binti Malik yakni ibunda Mus'ab
seorang yang berkepribadian kuat dan pendiriannya tak dapat ditawar atau diganggu-gugat. Ia wanita yang disegani bahkan ditakuti. Ketika Mus'ab menganut Islam, tiada satu kekuatan pun yang ditakuti dan dikhawatirkannya selain ibunya sendiri. Bahkan walau seluruh penduduk Mekah beserta berhala-berhala para pembesar dan padang pasirnya berubah rupa menjadi suatu kekuatan yang menakutkan yang hendak menyerang dan menghancurkannya, tentulah Mus'ab akan menganggapnya enteng. Tapi tantangan dari ibunya bagi Mus'ab bila dapat dianggap kecil. Ia pun segera berpikir keras dan mengambil keputusan untuk menyembunyikan keislamannya sampai terjadi sesuatu yang dikehendaki Allah. Demikianlah ia senantiasa bolak-balik ke rumah Arkam, menghadiri majelis Rasulullah, sedang hatinya merasa bahagia dengan keimanan dan sedia menebusnya dengan amarah murka ibunya yang belum mengetahui berita keislamannya. Tetapi di kota Mekah tiada rahasia yang tersembunyi, apalagi dalam suasana seperti itu. Mata kaum Quraisy berkeliaran di mana-mana mengikuti setiap langkah dan menyelusuri setiap jejak. Kebetulan seorang yang bernama Utsman bin Tolhah melihat Mus'ab memasuki rumah Arkam secara sembunyi. Kemudian pada hari yang lain dilihatnya pula ia salat seperti Muhammad SAW. Secepat kilat, ia mendapatkan ibu Mus'ab dan melaporkan berita yang dijamin kebenarannya. Berdirilah Mus'ab di hadapan ibu dan keluarganya, serta para pembesar Mekah yang berkumpul di rumahnya. Dengan hati yang yakin dan pasti, dibacakannya ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan Rasulullah untuk mencuci hati nurani mereka, mengisinya dengan hikmah dan kemuliaan, kejujuran dan ketakwaan. Ketika sang ibu hendak membungkam mulut putranya dengan tamparan keras, tiba-tiba tangan yang terulur bagai anak panah itu surut dan jatuh terkulai demi melihat nur atau cahaya yang membuat wajah yang telah berseri cemerlang itu kian berwibawa dan patut diindahkan, menimbulkan suatu ketenangan yang mendorong dihentikannya tindakan. Karena rasa keibuannya, Ibunda Mus'ab terhindar memukul dan menyakiti putranya, tetapi tak dapat menahan diri dari tuntutan bela berhala-berhalanya dengan jalan lain. Dibawalah putranya itu ke suatu tempat terpencil di rumahnya, lalu dikurung dan dipenjarakannya amat rapat. Demikianlah beberapa lama Mus'ab tinggal dalam kurungan, sampai saat beberapa orang muslimin hijrah ke Habsyi. Mendengar berita hijrah ini, Mus'ab pun mencari muslihat, dan berhasil mengelabui ibu dan penjaga-penjaganya, lalu pergi ke Habsyi melindungkan diri. Ia tinggal di sana bersama saudara-saudaranya kaum muhajirin, lalu pulang ke Mekah. Kemudian ia pergi lagi hijrah kedua kalinya bersama para sahabat atas titah Rasulullah dan karena taat kepadanya. Baik di Habsyi ataupun di Mekah, ujian dan penderitaan yang harus dilalui Mus'ab di tiap saat dan tempat kian meningkat. Ia telah selesai dan berhasil menempa corak kehidupannya menurut pola yang modelnya telah dicontohkan Muhammad. Ia merasa puas bahwa kehidupannya telah layak untuk dipersembahkan bagi pengorbanan terhadap penciptanya yang maha tinggi, Tuhannya yang maha akbar. Pada suatu hari, ia tampil di hadapan beberapa orang muslim yang sedang duduk sekeliling Rasulullah. Demi memandang Mus'ab, mereka sama menundukkan kepala dan memejamkan mata. Sementara beberapa orang matanya basah karena duka. Mereka melihat Mus'ab memakai jubah usang yang bertambal-tambal, padahal belum lagi hilang dari ingatan mereka pakaiannya sebelum masuk Islam tak ubahnya bagaikan kembang di taman, berwarna-warni dan menghamburkan bau yang wangi. Adapun Rasulullah menatapnya dengan pandangan penuh arti, disertai cinta kasih dan syukur dalam hati, pada kedua bibirnya tersungging senyuman mulia, seraya bersabda, "Dahulu saya lihat Mus'ab ini tak ada yang mengimbangi dalam memperoleh kesenangan dari orang tuanya, kemudian ditinggalkannya semua itu demi cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya." Semenjak ibunya merasa putus asa untuk mengembalikan Mus'ab kepada agama yang lama, ia telah menghentikan segala pemberian yang biasa dilimpahkan kepadanya. Bahkan ia tak sudi nasinya dimakan orang yang telah mengingkari berhala dan patut beroleh kutukan daripadanya, walau anak kandungnya sendiri. Akhir pertemuan Mus'ab dengan ibunya ketika perempuan itu hendak mencoba mengurungnya lagi sewaktu ia pulang dari Habsyi,
ia pun bersumpah dan menyatakan tekadnya untuk membunuh orang-orang suruhan ibunya bila rencana itu dilakukan. Karena sang ibu telah mengetahui kebulatan tekad putranya yang telah mengambil satu keputusan, tak ada jalan lain baginya kecuali melepaskannya dengan cucuran air mata, sementara Mus'ab mengucapkan selamat berpisah dengan menangis pula. Saat perpisahan itu menggelombarkan kepada kita kegigihan luar biasa dalam kekafiran pihak ibu, sebaliknya kebulatan tekad yang lebih besar dalam mempertahankan keimanan dari pihak anak. Ketika sang ibu mengusirnya dari rumah sambil berkata, "Pergilah sesuka hatimu, aku bukan ibumu lagi." Maka Mus'ab pun menghampiri ibunya sambil berkata, "Wahai bunda, telah anakanda sampaikan nasihat kepada bunda, dan anakanda menaruh kasihan kepada bunda. Karena itu saksikanlah bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya." Dengan murka dan naik darah ibunya menyahut, "Demi bintang, sekali-kali aku tak akan masuk ke dalam agamamu itu. Otakku bisa jadi rusak dan buah pikiranku takkan diindahkan orang lagi." Demikian Mus'ab meninggalkan kemewahan dan kesenangan yang dialaminya selama itu dan memilih hidup miskin dan sengsara. Pemuda ganteng dan perlente itu kini telah menjadi seorang melarat dengan pakaiannya yang kasar dan usang, sehari makan dan beberapa hari menderita lapar. Tapi jiwanya yang telah dihiasi dengan akidah suci dan cemerlang berkat sepuhan nur ilahi telah merubah dirinya menjadi seorang manusia lain, yaitu manusia yang dihormati, penuh wibawa, dan disegani. Suatu saat Mus'ab dipilih Rasulullah untuk melakukan suatu tugas maha penting saat itu. Ia menjadi duta atau utusan Rasul ke Madinah untuk mengajarkan seluk-beluk agama kepada orang-orang Ansor yang telah beriman dan baiat kepada Rasulullah di Bukit Aqabah. Di samping itu, mengajak orang-orang lain untuk menganut agama Allah serta mempersiapkan kota Madinah untuk menyambut hijratul Rasul sebagai peristiwa besar. Sebenarnya di kalangan sahabat ketika itu masih banyak yang lebih tua, lebih berpengaruh, dan lebih dekat hubungan kekeluargaannya dengan Rasulullah daripada Mus'ab. Tetapi Rasulullah menjatuhkan pilihannya kepada Mus'ab yang baik, dan bukan tidak menyadari sepenuhnya bahwa beliau telah memikulkan tugas amat penting ke atas pundak pemuda itu dan menyerahkan kepadanya tanggung jawab nasib agama Islam di kota Madinah, suatu kota yang tak lama lagi akan menjadi kota tempatan atau kota hijrah, pusat para dai dan dakwah, tempat berhimpunnya penyebar agama dan pembela al-Islam. Mus'ab memikul amanat itu dengan bekal karunia Allah kepadanya, berupa pikiran yang cerdas dan budi yang luhur. Dengan sifat zuhud, kejujuran dan kesungguhan hati, ia berhasil melunakkan dan menawan hati penduduk Madinah hingga mereka berduyun-duyun masuk Islam. Sesampainya di Madinah, didapatinya kaum muslimin di sana tidak lebih dari 12 orang, yakni hanya orang-orang yang telah baiat di Bukit Aqabah. Tetapi, tiada sampai beberapa bulan kemudian, meningkatlah orang yang sama-sama memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya. Pada musim haji berikutnya dari perjanjian Aqabah, kaum muslimin Madinah mengirim perutusan yang mewakili mereka menemui Nabi. Dan perutusan itu dipimpin oleh guru mereka, oleh duta yang dikirim Nabi kepada mereka, yaitu Mus'ab bin Umair. Dengan tindakannya yang tepat dan bijaksana, Mus'ab bin Umair telah membuktikan bahwa pilihan Rasulullah SAW atas dirinya itu tepat. Ia memahami tugas dengan sepenuhnya, hingga tak terlanjur melampaui batas yang telah ditetapkan. Ia sadar bahwa tugasnya adalah menyeru kepada Allah, menyampaikan berita gembira lahirnya suatu agama yang mengajak manusia mencapai hidayah Allah, membimbing mereka ke jalan yang lurus. Akhlaknya mengikuti pola hidup Rasulullah yang diimaninya, yang mengemban kewajiban hanya menyampaikan belaka. Di Madinah, Mus'ab tinggal sebagai tamu di rumah As'ad bin Zararah. Dengan didampingi As'ad, ia pergi mengunjungi kabilah-kabilah, rumah-rumah, dan tempat-tempat pertemuan untuk membacakan ayat-ayat kitab suci dari Allah, menyampaikan kalimatullah bahwa Allah, Tuhan Maha Esa, secara hati-hati. Pernah ia menghadapi beberapa peristiwa yang mengancam keselamatan diri serta sahabatnya yang nyaris celaka kalau tidak karena kecerdasan akal dan kebesaran jiwanya. Suatu hari, ketika ia sedang memberikan petuah kepada orang-orang, tiba-tiba disergap Usaid bin Hutlir, kepala suku kabilah Abdul Ashhal di Madinah. Usaid menodong Mus'ab dengan menyentakkan lembingnya. Bukan main marah dan murkanya Usaid,
menyaksikan Mus'ab yang dianggap akan mengacau dan menyelewengkan anak buahnya dari agama mereka, serta mengemukakan Tuhan yang Maha Esa yang belum pernah mereka kenal dan dengar sebelum itu. Padahal menurut anggapan Usaid, Tuhan-Tuhan mereka yang bersimpuh lena di tempatnya masing-masing mudah dihubungi secara konkret. Jika seseorang memerlukan salah satu di antaranya, tentulah ia akan mengetahui tempatnya dan segera pergi mengunjunginya untuk memaparkan kesulitan serta menyampaikan permohonan. Demikianlah yang tergambar dan terbayang dalam pikiran suku Abdul Ashhal. Tetapi Tuhannya Muhammad SAW yang diserukan beribadah kepadanya oleh utusan yang datang kepada mereka itu, tiadalah yang mengetahui tempatnya dan tak seorang pun yang dapat melihatnya. Demi dilihat kedatangan Usaid bin Hudlir yang murka bagaikan api sedang berkobar kepada orang-orang Islam yang duduk bersama Mus'ab, mereka pun merasa kecut dan takut. Tetapi Mus'ab yang baik tetap tinggal tenang dengan air muka yang tidak berubah. Bagaikan singa hendak menerkam, Usaid berdiri di depan Mus'ab dan As'ad bin Zararah, bentaknya. "Apa maksud kalian datang ke kampung kami ini? Apakah hendak membodohi rakyat kecil kami? Tinggalkan segera tempat ini, jika tak ingin segera nyawa kalian melayang." Seperti tenang dan mantapnya samudra dalam, laksana terang dan damainya cahaya fajar, terpancarlah ketulusan hati Mus'ab yang baik, dan bergeraklah lidahnya mengeluarkan ucapan halus. Katanya, "Kenapa Anda tidak duduk dan mendengarkan dulu? Seandainya Anda menyukai nanti, Anda dapat menerimanya. Sebaliknya jika tidak, kami akan menghentikan apa yang tidak Anda sukai itu." Dengan tidak diduga, pasukan berkuda Quraisy menyerbu kaum muslimin dari puncak bukit. Lalu tombak dan pedang pun berdentang bagaikan mengamuk, membantai kaum muslimin yang tengah kacau balau. Melihat barisan kaum muslimin porak-poranda, musuh pun menunjukkan serangan ke arah Rasulullah dengan maksud menghantamnya. Mus'ab bin Umair menyadari suasana gawat ini. Maka diacungkannya bendera setinggi-tingginya, dan bagaikan ngauman singa ia bertakbir sekeras-kerasnya. Lalu maju ke muka, melompat, mengelak dan berputar lalu menerkam. Minatnya tertuju untuk menarik perhatian musuh kepadanya dan melupakan Rasulullah. Dengan demikian, dirinya pribadi bagaikan membentuk barisan tentara. Sungguh, walaupun seorang diri, tetapi Mus'ab bertempur laksana pasukan tentara besar. Sebelah tangannya memegang bendera bagaikan tameng kesaktian, sedang yang sebelah lagi menebaskan pedang dengan matanya yang tajam. Tetapi musuh kian bertambah banyak juga. Mereka hendak menyeberang dengan menginjak-injak tubuhnya untuk mencapai Rasulullah. Sekarang, marilah kita perhatikan saksi mata yang akan menceritakan saat-saat terakhir pahlawan besar Mus'ab bin Umair. Berkata Ibnu Sa'ad, diceritakan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad bin Syurahbil al-Abdari dari bapaknya, ia berkata, Mus'ab bin Umair adalah pembawa bendera di perang Uhud. Tatkala barisan kaum muslimin pecah, Mus'ab bertahan pada kedudukannya. Datanglah seorang musuh berkuda, Ibnu Kumayyah namanya, lalu menebas tangannya hingga putus, sementara Mus'ab mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa rasul. Maka dipegangnya bendera dengan tangan kirinya sambil membungkuk melindunginya. Musuh pun menebas tangan kirinya itu hingga putus pula. Mus'ab membungkuk ke arah bendera, lalu dengan kedua pangkal lengan meraihnya ke dada sambil mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa rasul. Lalu orang berkuda itu menyerangnya ketiga kali dengan tombak dan menusukannya hingga tombak itu pun patah. Mus'ab pun gugur dan bendera jatuh. Gugurlah Mus'ab dan jatuhlah bendera. Ia gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada. Dan hal itu dialaminya setelah dengan keberanian luar biasa mengarungi kancah pengorbanan dan keimanan.
Di saat itu Mus'ab berpendapat bahwa sekiranya ia gugur, tentulah jalan para pembunuh akan terbuka lebar menuju Rasulullah tanpa ada pembela yang akan mempertahankannya. Demi cintanya yang tiada terbatas kepada Rasulullah dan cemas memikirkan nasibnya nanti, ketika ia akan pergi berlalu, setiap kali pedang jatuh menerbangkan sebelah tangannya, dihiburnya dirinya dengan ucapan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang Rasul, dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa Rasul. Kalimat yang kemudian dikukuhkan sebagai wahyu ini selalu diulang dan dibacanya sampai selesai, hingga akhirnya menjadi ayat Al-Quran yang selalu dibaca orang. Setelah pertempuran usai, ditemukanlah jasad pahlawan ulung yang syahid itu, terbaring dengan wajah menelungkup ke tanah, digenangi darahnya yang mulia. Tubuhnya yang telah kaku itu masih takut menyaksikan bila Rasulullah ditimpa bencana. Maka disembunyikannya wajahnya agar tidak melihat peristiwa yang dikhawatirkan dan ditakutinya itu. Atau mungkin juga ia merasa malu karena telah gugur sebelum hatinya tenteram beroleh kepastian akan keselamatan Rasulullah, dan sebelum ia selesai menunaikan tugasnya dalam membela dan mempertahankan Rasulullah sampai berhasil. Wahai Mus'ab, cukuplah bagimu Ar-Rahmin. Namamu harum semerbak dalam kehidupan. Rasulullah bersama para sahabat datang meninjau medan pertempuran untuk menyampaikan perpisahan kepada para syuhada. Ketika sampai di tempat terbaringnya jasad Mus'ab, bercucuranlah dengan deras air matanya. Berkata Khobab ibnul Urad, kami hijrah di jalan Allah bersama Rasulullah SAW dengan mengharap keridoannya, hingga pastilah sudah pahala di sisi Allah. Di antara kami ada yang telah berlalu sebelum menikmati pahalanya di dunia ini sedikit pun juga. Di antaranya ialah Mus'ab bin Umair yang tewas di perang Uhud. Tak sehelai pun kain untuk menutupinya, selain sehelai burdah. Andainya ditaruh di atas kepalanya, terbukalah kedua belah kakinya. Sebaliknya, bila ditutupkan ke kakinya, terbukalah kepalanya. Maka sabda Rasulullah SAW, tutupkanlah ke bagian kepalanya, dan kakinya tutupilah dengan rumput itshir. Betapapun duka pedih dan duka yang dalam menimpa Rasulullah, karena gugur pamanda Hamzah dan dirusak tubuhnya oleh orang-orang musyrik demikian rupa, hingga bercucurlah air mata Nabi. Dan betapapun penuhnya medan laga dengan mayat para sahabat dan kawan-kawannya, yang masing-masing mereka baginya merupakan panji-panji ketulusan, kesucian dan cahaya. Betapa juga semua itu, tapi Rasulullah tak melewatkan berhenti sejenak dekat jasad dutanya yang pertama, untuk melepas dan mengeluarkan isi hatinya. Memang Rasulullah berdiri di depan Mus'ab bin Umair, dengan pandangan mata yang pendek bagai menyelubunginya dengan kesetiaan dan kasih sayang. Dibacakannya ayat, di antara orang-orang mukmin terdapat pahlawan-pahlawan yang telah menepati janjinya dengan Allah. Bersama dengan Quran Surat Al-Ahzab ayat 23. Kemudian dengan mengeluh, memandangi burdah yang digunakan untuk kain tutupnya, seraya bersabda, ketika di Mekah dulu, tak seorang pun aku lihat yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya daripadamu. Tetapi sekarang ini, dengan rambutmu yang kusut masai, hanya dibalut sehelai burdah. Setelah melayangkan pandangan sayu ke arah medan serta para syuhada kawan-kawan Mus'ab yang tergeletak di atasnya, Rasulullah berseru, sungguh, Rasulullah akan menjadi saksi nanti di hari kiamat, bahwa tuan-tuan semua adalah syuhada di sisi Allah. Kemudian sambil berpaling ke arah sahabat yang masih hidup sabdanya, orang manusia, berziarahlah dan berkunjunglah kepada mereka, serta ucapkanlah salam. Demi Allah yang menguasai nyawaku, tak seorang muslim pun sampai hari kiamat yang memberi salam kepada mereka, pasti mereka akan membalasnya. Salam atasmu wahai Mus'ab. Salam atas sekalian, wahai para syuhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.